Hanya saja yang bikin saya tertarik di antara semua yang saya melihat yang dapat ya, maksudnya momennya semua dapat. Artinya saya ngelihat di Nabire ini sangat luar biasa. Pertama satu, pesertanya tuh 400 starter bro. Gila. Tidak gampang di Papua itu 400 starter. Itu secara pengalaman Bung Amir sendiri ya? Secara kalkulasi saya dan saya juga pun tahu gitu bahwa satu tempat itu paling tidak jumlah starter. Itu jumlah starter itu jumlah kelas yang diikuti. Dalam satu kelas itu kan terbagi. Ya, selamat datang kembali di Papua Post TV Podcast. Kali ini kita kedatangan seorang tamu istimewa asalnya dari kota Jayapura pastinya. Dan kali ini beliau ini juga merupakan salah satu alumni dari STM Kota Jayapura di Kota Raja. Dan untuk kali ini kita akan mengenal lebih jauh terkait dengan siapa sih sosok beliau yang sebenarnya dan apa sih yang setiap harinya dia lakukan dalam aktivitas sehari-hari dia. Inilah dia Amir Tatah, race komentator dari Papua. Bagaimana kabarnya, Bro? Alhamdulillah sehat-sehat dan saat ini masih berada di kota Nabire. Iya. Kesannya dengan Nabire bagaimana nih? Setelah datang ke Nabire, kemudian melihat situasi Nabire, kemudian kemarin menjadi race komentator di Bupati Cup Race Championship Nabire Hebat 2023. Kesannya seperti apa? Saya melihat begini. Pada dasarnya satu kejuaraan kali ini memang dikemas sangat luar biasa karena di samping itu juga dia punya total hadiah yang sangat istimewa. Karena dalam satu putaran seri atau satu event dengan total hadiah kurang lebih 400 juta itu sangat luar biasa sekali. Namun saya juga ngelihat dari segi dari persiapannya sangat berkesan buat teman-teman yang ada pada saat itu sebagai panitia di beberapa event beberapa waktu yang lalu. Terus di samping itu juga untuk penontonnya sangat luar biasa penonton. Luar biasa Nabire. Kenapa saya bilang luar biasa? Hampir di seluruh semua tempat yang ada dilewati oleh setiap pembalap itu tidak ada celah pun. Setiap penonton yang bisa menyisikan tempat buat orang lain, semua serobot. Pokoknya di areal sirkuit luar biasa. Dan memang pandangan saya bahwa dari beberapa yang saya pernah kunjungi di tempat-tempat yang ada di Papua, Nabire ini sangat istimewa dan penontonnya luar biasa. Nabire. Iya. Pengalaman sendiri, Bro Amir. Kebetulan Amir ini merupakan satu sekolah dengan saya dan satu kelas teman saya ini. Jadi kami kaget ketika kami berjumpa di Nabire. Dia jadi race komentator. Kebetulan pas saya juga datang menjemput om saya pada saat itu. Ini ternyata teman saya, dia juga kaget. Akhirnya kami berpelukan karena sudah hampir 2001. Jadi 2001 ya. Kalau dihitung 20, kurang lebih 20 tahun lebih ya. 20 tahun lebih baru kita jumpa. Karena ini 2023. Iya. 2022 tahun. 22 tahun. Bayangkan 22 tahun baru kami berjumpa di Nabire lagi. Iya, ini memang luar biasa dan itulah seperti apa yang kita katakan bahwa memang dunia ini tak selebar daun kelor ya. Iya. Betul. Akhirnya ketemu juga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Iya, Bung Amir, pengalaman menjadi race komentator atau mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bung Amir sendiri. Sejak kapan sih Anda itu menjadi race komentator? Karena setahu saya Anda di sekolah tidak pernah cerewet. Betul. Jadi pada dasarnya saat itu di tahun 2016 saat itu saya mencoba untuk jadi race komentator. Pertama gini, sebelumnya saya juga punya racing organizer di Jayapura. Event organizer. Jadi di Jayapura itu kami juga sering bikin kegiatan. Namun dari sisi lain saya ngelihat untuk bisa ngedatangin seorang race komentator dari luar Papua
dengan budget yang begitu besar, mana belum akomodasi dan yang lain-lain ya. Akhirnya saya mencoba di situ. Mencoba itu event pertama saya itu kalau nggak salah di Koya. Kita ngebuat grass track di situ. Nah, saya mencoba gimana caranya supaya karena kebetulan itu event dari kami untuk mengurangi budget, saya mencoba jadi seorang race komentator, tapi sebelumnya juga saya ada berkomunikasi dengan race komentator Indonesia yang terbaik ya, kayak macam Bung Orin Sugawa. Ya, artinya kalau Orin Sugawa se-Indonesia selevel nasional dia yang paling menyala lah ibaratnya. Terus juga ada Bung Arisandro, itu juga sering kita berkomunikasi. Nah, seiring waktu berjalan, mungkin teman-teman yang dari Papua ngelihat mencoba bahwa apa yang saya pernah alami itu mereka juga ngalamin. Kebanding saya datangin dari luar dengan ngedatangin seorang Amir Tata dari Jayapura, kan pembiayanya nggak terlalu besar nih. Nah, jadinya saya juga di Jayapura setiap saat bikin kegiatan ya sekalian merangkap jadi race komentator begitu. Jadi disitulah perlahan-lahan, karena kan nggak ada yang sesuatu langsung bersinar nih, yang langsung jadi. Disitulah perlahan-lahan ya sampai sekarang alhamdulillah dari beberapa event yang ada di Papua ya udah pernah dipercayakan lah untuk jadi race komentator. Oh, gitu. Begitu ya ceritanya. Jadi sejak 2016 ya mulai menjadi race komentator di event-event khusus, maksudnya otomotif ya. Iya. Berarti basicnya Bung Amir sendiri memang dia dari event organizer yang berbasis di dunia otomotif ya maksudnya. Iya, betul. Dari 2016, wih luar biasa, dari 2016 sampai sekarang ya 2023. 7 tahun. 7 tahun menjadi race komentator. Di tanah Papua, saya mau nanya ini. Di tanah Papua, di daerah mana-mana saja yang Bung Amir sudah menjadi race komentator atau pelaksanaan event otomotif yang selama ini dilaksanakan? Iya, jadi kalau di tanah Papua awal pertama kali jadi race komentator itu di Jayapura. Terus sempat juga pergi ke Kota Serui, terus Manokwari, terus terakhir juga kebetulan ada kegiatan grass track di Mapi. Pada saat itu PJ dari Kabupaten Mapi Bapak Michael Gomar saat itu mengundang. Terus di samping itu juga sering ke Merauke. Merauke itu biasa ada sesi-sesi untuk ulang tahun Merauke, untuk dibuatkan kegiatan-kegiatan otomotif seperti kayak gini. Terus terakhir juga sempat pergi ke Timika. Nah, artinya dan saat itu juga sempat itu kejuaraan drag bike untuk kejurnas di Kabupaten Sorong, Aimas. Itu di Sorong kegiatannya. Terus ini rencana ada proyeknya Pak Paulus Waterpau selaku Gubernur Papua Barat. Iya, rencana ada mau bikin kegiatan grass track di Fak-Fak tanggal 25 sampai dengan 27 Agustus besok. Begitu. Luar biasa. Hanya saja yang bikin saya tertarik di antara semua yang saya melihat yang dapat ya, maksudnya momennya semua dapat. Artinya saya ngelihat di Nabire ini sangat luar biasa. Pertama pesertanya tuh 400 starter bro. Gila. Tidak gampang di Papua itu 400 starter. Itu secara pengalaman Bung Amir sendiri ya? Secara kalkulasi saya dan saya juga pun tahu gitu bahwa satu tempat itu paling tidak jumlah starter itu jumlah kelas yang diikuti. Dalam satu kelas itu kan terbagi berapa starter ya. Dan kalaupun pembalapnya kemarin informasi yang saya dapat itu kurang lebih 98 pembalap dari seluruh Papua dan open bahkan di luar Papua. Iya, betul. Bahkan salah satu pembalap PON perwakilan Papua ya ada. Iya, betul. Itu Yusri Lisa Mahendra. Makanya saya bilang bahwa untuk Nabire sendiri itu buat saya sangat istimewa lah. Dan momennya dapat, penontonnya luar biasa, padat. Angin pun tidak bisa lewat di setiap sisi lengan penonton tuh. Sampai kemarin suaranya sudah hampir
hampir hilang ya. Enggak, kalau suara itu biasa kan tergantung dari momen, tapi memang kemarin gini, ada satu kekurangan juga sih waktu hari Sabtunya tuh gila, panasnya itu gila. Dan saat itu memang saya mengkonsumsi air dingin, air es, jadi radang. agak sedikit berubah sedikit aja gitu, seperti itu. Dan karena memang panasnya yang luar biasa ya. Wow, Nabire panasnya luar biasa, begitu. Oke, Bung Amir. Ya, Bung Amir, ini mungkin pemirsa Papopos TV Podcast juga ingin tahu nih. Sebenarnya keluarga sekarang berada di Jayapura ya? Iya. Sudah beristri belum? Alhamdulillah sudah. Sudah. Anak berapa nih? Anaknya udah tiga. Berarti yang pertama cowok, cewek? Semua cewek. Oh, semua cewek. Luar biasa. Iya, ini Bung Amir ini atau Bro Amir ini, kita dulu ini saya masih ingat itu dulu waktu kita masih sekolah itu. Kita kelas 1 kita sekolah siang ya. Iya. Nah, sekolah siang, kemudian nanti kelas 2 sampai kelas 3 kita kembali sekolah pagi. Sama-sama kami di otomotif waktu itu. Iya. Ini teman yang paling luar biasa dan sebenarnya dia itu apa ya, waktu di sekolah itu kayak nggak seperti sekarang gitu. Jadi ketika saya ketemu dia, saya kaget luar biasa. Ini anak kok sekarang jadi gini ya. Oh, tapi ternyata itulah perkembangan zaman. Kemudian kita dalam arti setelah kita mengikuti era globalisasi seperti ini, persaingan yang cukup keras, akhirnya kan kita bisa memilih dan memilah pekerjaan apa sih yang harus kita geluti. Tetapi saya salut karena ternyata anak otomotif yang masih membidangi otomotif. Luar biasa. Artinya nggak terlepas dari nggak terlepas dari apa yang kita pelajari disiplin waktu sekolah. Ilmunya. Iya, benar. Walaupun mungkin nggak lebih masuk ke sistematis. Sistem teknisnya, tetapi masih ada di areal yang sama lah, ibaratnya seperti itu. Oke, iya Bung Amir. Iya, pengalaman sendiri menjadi race komentator di Nabire merupakan pengalaman yang paling luar biasa ya menurut Bang Amir sendiri ya, ketika datang di setiap event-event kota yang ada di tanah Papua menjadi race komentator. Nah, yang berikut mungkin Bang Amir, ketika kita bicara otomotif, tentunya Bang Amir masih mempunyai suatu pengalaman dan mempunyai sebuah perencanaan ke depan nih. Mungkin di Nabire ini ya salah satunya sirkuit permanen itu belum ada. Iya. Dan ketika Bang Amir sendiri mengatakan bahwa jumlah starter yang luar biasa dengan total hadiah yang luar biasa itu, sebenarnya menurut Bang Amir sendiri kira-kira seandainya apalagi Pak Bupati Nabire kemarin sudah menyatakan bahwa dia akan mempersiapkan sirkuit permanen. Iya. Kira-kira Bang Amir bisa bayangkan nggak ketika Nabire mempunyai sirkuit permanen? Wow. Di saat saya membayangkan, artinya gini, Nabire itu komunitas otomotifnya itu sangat besar. Artinya, dan saya ngelihat juga dari satu letak geografis Nabire sendiri, baik jalan umum yang ada di Nabire, artinya itu sangat membahayakan juga sih, karena banyak perempatan dan mungkin untuk hindari kecelakaan. Ya saya mengharap sih begini, pemerintah bisa ngebuat satu wadah dan sarana dalam bentuk sirkuit kebanding anak-anak yang harus balap di jalan raya yang tidak semestinya mereka dapati. Kalau misalkan mereka sendiri yang celaka ya itu resiko dia, tapi yang saya hindari itu jangan sampai mereka juga mencelakakan orang lain gitu. Makanya setidaknya saya berharap, karena memang di beberapa tempat setiap pemerintah daerah yang saat itu saya juga ketemui, sebelumnya juga sempat di Sorong, saya mengajak juga untuk pemerintah tersebut untuk kayak sekarang saya ada di Nabire, setidaknya mungkin wadah dan sarana untuk anak-anak bisa berprestasi. Ini kita jangan ngelihat berapa jumlah pembiayaan yang dikeluarkan, tetapi berapa manfaat dari sirkuit yang nanti akan membawa Nabire ke generasi selanjutnya gitu. Jadi bukan harus dibilang dalam bentuk janji. Kalau saya sih maunya sih dalam bentuk sesuatu yang memang diprioritaskan dan dijadikan gitu. Karena kalau hanya untuk sebatas sirkuit, ya sebenarnya kalau saya ngelihat
Papua Tengah udah punya sirkuit permanen, tapi mohon maaf bukan di Nabire, tapi di Timika. Nah, Timika itu kan bagian dari Papua. Papua Tengah, iya. Jadi Timika itu masih Papua Tengah kan. Jadi setidaknya kalau secara langsung ya Timika udah ada, tapi kalau secara untuk keseluruhan dari beberapa kabupaten yang ada di Papua Tengah, ya harusnya Nabire sebagai provinsi harus ada punya juga dong. Apalagi gitu. sebagai ibu kota provinsi ya, ibu kota provinsi Papua Tengah ya. Iya, betul. Dan saya berharap artinya pemerintah daerah Nabire bisa menyiapkan sarana, karena apa, sarana ini memang jenjangnya kita nggak bisa berbilang, ibarat kita di sini investasi ini kita nggak bisa bilang investasi ini cuma berbatas atau berdurasi 5-10 tahun, tapi ini seumur hidup, karena anak cucu kita juga pasti akan menggunakan sarana dan tempat yang bisa mereka salurkan dalam bentuk prestasi, begitu menurut saya. Iya. Ya, luar biasa sekali nih Bang Amir ini, res komentator asal Papua. Dan mungkin saya lihat ketika saya menelusuri lebih dalam, satu-satunya res komentator asli Papua, dalam arti maksudnya di wilayah Papua itu Bang Amir sendiri yang saya lihat masih membuming, dan memang rata-rata dipakai di setiap event otomotif, baik road race maupun gas track ya. Iya. Saya perhatikan seperti itu, karena memang untuk event otomotif seperti tadi yang Bang Amir bilang, bahwa ya itu memang benar, Nabire memang mempunyai peluang besar dan investasi besar di dunia otomotif. Apalagi Nabire menjadi ibu kota provinsi Papua Tengah saat ini. Iya. Ya itu memang harapan kami juga seperti begitu. Seperti apa yang tadi Bang Amir bilang, ketika nanti kita mempunyai suatu sirkuit permanen di Nabire, saya rasa memang Nabire inilah yang akan lebih cepat prospeknya untuk dari dunia otomotif sendiri. Nah, Bang Amir, kalau Bang Amir lihat nih, setiap event-event otomotif yang digelar di tanah Papua, baik di Jayapura, kemudian di Timika, Merauke, Mapi, Sorong, Manokwari, dan mungkin beberapa kota lainnya yang ada di tanah Papua, Bang Amir sendiri melihat bahwa keberpihakan pemerintah terhadap dunia otomotif itu seperti apa? Jadi gini. Memang ada beberapa satu sistem yang dibuat sama pemerintah daerah di setiap daerah yang ada di Papua. Namun pandangan saya gini, kita ngelihat kegiatan otomotif itu pada dasarnya jangan kita ngelihat kilas balik anak-anak yang tidak seharusnya kita tidak berdayakan gitu. Jadi ini kan ajang prestasi dan pastinya ini membawa nama daerah loh gitu. Jadi saya berharap juga pemerintah ngelihat dalam hal ini, konteks ini, bahwa ini memang betul-betul setidaknya bisa direalisasikan untuk semua kalangan otomotif yang ada di Nabire. Satu contoh ya seperti tadi yang brotherku bilang nih, saudaraku ini, si Richard nih, teman sekolah dulu nih. Artinya gini, kapasitas sirkuit itu kalau bisa sih bukan hanya harus dibentuk dalam bentuk janji, tetapi diwujud nyatakan. Iya, diwujud nyatakan gitu. Diimplementasikan dengan benar ya. Betul. Jadi dia dinyatakan dengan benar. Terus yang kedua pun yang kedua yang saya harap setidaknya ini kan bisa mengumpulkan semua kalangan, karena di otomotif itu kan semua kalangan itu kan ada, mau kalangan dari dokter, dari kepolisian, dari TNI, semua kan ada di dalam situ, gitu. Jadi kalau saya ngelihat, artinya di sini pemerintah juga harus bisa merespon, karena apa? Kenapa saya bilang harus bisa merespon? Pertama satu, starter kemarin dari event yang kemarin itu 400 loh. Itu kalau 400 di Papua itu salah satu rekor yang sungguh luar biasa. Iya, jelas itu 400 sungguh luar biasa. Dan bahkan itu pertama kalinya Bang Amir memimpin 400 starter menjadi race komentator ya. Betul. Bahkan di Jayapura kemarin yang beberapa waktu yang lalu di Stadion Lukas NMB, kebetulan kita dengan My Best buat di situ. Itu starternya cuman 364. Itu Jayapura loh bos. Artinya masih sudah kelas level ibu kota provinsi. Iya, betul.
Bahkan kita sebenarnya ya itu yang tadi Bang Amir bilang, ya pertama kali ya Bang Amir, Iya. 400 starter ya. 400 starter. Jadi begini, kalau sudah 400 starter, berarti kan ini kan peminatnya udah banyak gitu. Nah, mau dengan tidak mau, artinya pemerintah juga mungkin harus bisa melihat bahwa inilah satu agenda yang dimana bisa mewujudkan anak-anak punya aspirasi gitu. Supaya apa? Satu sirkuit yang ada di satu tempat, yaitu di Kota Nabire, nantinya bisa difasilitasi dan juga teman-teman atau adik-adik bisa melakukan latihan rutin di dalam keseharian-harian mereka, supaya dari latihan tersebut bisa menghasilkan satu pembalap terbaik dari Nabire gitu. Iya, Nah, jadi gini, di Papua menurut pandangan saya itu ada 3 pembalap terbaik nih Papua yang sempat membawa nama Papua itu sampai ke level nasional dan bahkan sampai internasional. Iya, salah satunya Rusman Fadil, itu pembalap asal Merauke gitu. Saat ini dia di Papua Barat. Ya. Terus yang kedua, di situ ada Richard Tarore. Itu satu pembalap memang yang domisilinya dari Jayapura. Terus di situ juga ada Syarul Amin, itu satu pembalap asal dari Kota Biak. Artinya menurut saya hal-hal seperti begini yang harus kita perhatikan. Karena apa? Mereka ini bawa nama tempat kita dari Papua sampai bawa di kompetisi Asia itu, apakah tidak luar biasa? Iya. Nah, jadi dalam hal konteks ini saya mau di Nabire ada orang-orang atau sosok-sosok pembalap seperti itu. Asli Nabire iya, jadi artinya gini, pada saat untuk mereka bisa mempersiapkan sesuatunya dalam bentuk performa mereka, bukan mereka harus menunggu brosur event. Iya. Tanpa brosur event pun juga mereka latihan terus di tempat yang harus mereka latihan gitu. Kan kalau misalkan kita harus latihan kayak macam, mohon maaf nih, kayak macam bukan di sirkuit permanen. Iya. Otomatis kan itu kan pembiayaan lagi. Otomatis kita tutup jalan apa. Tapi kalau misalkan permanen dan memang pemerintah bisa mewujudkan fasilitasnya, terus juga maintenance-nya seperti apa, itu kan juga bisa jadikan income buat pemerintah. Iya. Karena kan Otomatis PAD. Iya. Jadi bisa dijadikan income supaya yang latihan ngebayar restribusinya berapa yang ditetapkan sama pemerintah. Tetapi yang latihan tersalurkan gitu, tanpa harus kita mengganggu, ya mohon maaf nih, kayak macam lalu lintas apa gitu. Ketertiban seperti umum lah, fasilitas umum lah. Iya, betul. Seperti itu yang saya harap. Dan saya berharap ke depan mudah-mudahan apa yang sempat disampaikan, karena saat itu saya langsung yang menanyakan langsung nih sama Pak Bupati kita. Artinya saya menanyakan karena pada saat saya datang di Kota Nabire memang saya udah ini terdengar kayak macam banyaklah permintaan dari para pembalap, kemudian anak-anak otomotif Nabire ya. Artinya secara tidak langsung bukan harus saya, tapi saya cuma menyalurkan dan saya langsung menanyakan karena beliau pun juga saat itu saya memberikan apresiasi yang luar biasa buat beliau, bahwa beliau bilang ke saya saat itu, karena saat itu saya menjadi responsif. Nah, dan beliau bilang ya ini akan dipersiapkan mudah-mudahan, dan saya juga berdoa mudah-mudahan Bapak Bupati kita sehat selalu dan setidaknya juga bisa mewujudkan gitu. Seperti itu. Woi, luar biasa sekali nih Bang Amir Tata. Ini kalau kita dengar namanya nih, Amir Tata, race komentator asal Papua yang akan memimpin jalannya lomba. Itu pasti orang sudah punya feeling atau mungkin punya, wah, anak ini nih kalau bawa nih jadi seru gitu, jadi ini. Dan memang saya merasa bahwa ketika saya meliput kegiatan kemarin di Bupati Kaprotres Nabire Hebat 2023, memang brother saya ini luar biasa, dia kalau mimpin lomba ini. Saya juga sampai kaget ini. Wih, suaranya itu luar biasa sekali. Dan ini memang butuh skill tertentu ketika kita menjadi race komentator ya. Iya. Nah, mungkin Bang Amir, sekarang di tanah Papua ini tentunya banyak generasi-generasi muda kita yang mungkin suka atau hobi di bidang otomotif nih. Iya. Terutama pembalap-pembalap kita di usia-usia yang saat ini masih mulai lagi dibilang ya, tensinya lagi mulai naik. Iya.
Iya. Apa sih pesan Bang Amir terhadap pembalap-pembalap kita yang ada di tanah Papua ini, khususnya di Kabupaten Nabire? Kalau khususnya di Kabupaten Nabire, artinya gini, pada dasarnya untuk pembalap yang ada di Nabire, Cat, jangan salah loh, saya ini punya data. Iya ya. Iya, semua kegiatan balap di Papua ya, saya menyimpan semua datanya. Itu buat saya punya pribadi Iya, gitu. privasi untuk Nah, apa resnya ya. di seluruh Papua, Cat, untuk setiap satu kelas lokal Ya. yang membawa nama daerah setempat, ya contoh, Ya. lokal Nabire. Ya. Sampai saat ini di kegiatan yang kemarin tanggal Ya. 21 sampai dengan 23 belum ada yang mengalahkan jumlah starter khusus lokal Nabire setanah Papua. Luar biasa loh, Cat. Ya. Bayangkan satu kelas, contohnya nih, Ya. 116 116 cc bebek 2 tak. Ya. Itu bisa sampai 39 pembalap, Cat, Ya, di ya, dalam. Dan pengisian untuk kualifikasi praktisnya Ya. dan pengisian A dan pengisian B itu dibagi 2 sesi. Saking banyaknya. Saking banyaknya, Cat. Jangan salah. Iya. Dan ini pengalaman pertama Bang Amir ya ketika memimpin race komentator ya. Betul. Saya bisa melihat bahwa ini khusus lokal ya. Ya. Kalau setanah Papua itu kan kita campuran nih. Campuran. Semua yang ada setanah Papua. Tapi kalau lokal Nabire. Iya. Nggak ada yang samakan Nabire. Makanya saya kenapa bilang, saya pakai istilah Nabire itu menyala. Nabire menyala. Baik itu dia sudah punya dari sektor penontonnya, dari sektor starter pembalapnya, luar biasa Nabire. Luar biasa Nabire ya. Luar biasa. Iya. Nah, kita ingin coba nih. Mungkin pemirsa Papopos TV podcast ini pengen dengar lagi nih, karena Bang Amir nih sedikit lagi akan berangkat menuju Jayapura, di mana Bang Amir memang berdomisili di Jayapura. Mungkin sebelum kita tutup nanti, Bang Amir mungkin bisa nggak sih membawa sebuah acara ya, mungkin berapa menit, 1 menit atau itu, menjadi race komentator lah. Ceritanya jadi race komentator nih. Kita pengen dengar nih suaranya Bang Amir jadi race komentator di road race di mana saja. Mungkin Bang Amir bisa berimajinasi untuk menjadi menjadi race komentator di sebuah event road race. Silakan Bang Amir. Jadi gini. Sebelum saya di Papua Pos Podcast di pagi hari ini, memang sih udah ada terdengar kabar bahwa rencananya nanti di bulan 10 itu Nabire lagi nanti akan ada mau buat gitu. Ya. Jadi saya coba membawakan kegiatan, tapi itu maksudnya gini, untuk Nabire hebatnya aja. Oke. Ya. Jadi terkait yang untuk season 2-nya ini, karena memang Masih dari dalam... beberapa hari yang lalu saya di sini ada informasi yang bilang kalau Nabire itu di bulan 10 mau buat, tapi adalah informasi. Tapi kita masih rahasiakan ya. Kita rahasiakan dulu ya dari mana ya. Betul. Okay. Jadi temanya saya cuma bilang Nabire hebat karena kebetulan kan di Nabire nih. Ya, Bupati Cup-nya ya. Oke. Jadi ini nggak ada sangkut paut dengan Bupati Cup nih. Jadi ini cuma Nabire hebat, cuma bawa nama Nabire hebat saja. Kalau misalkan pun Bupati Cup lagi ya alhamdulillah, karena sampai sekarang pun juga saya belum tahu begitu. Jadi kita udah bisa mulai nih. Oke, siap Bang Amir. Kita mulai menjadi race komentatornya ini. Silakan Bang Amir. Oke, baik. Gaspol. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Amir Tata akan mengawali jalannya race di hari ini, di satu perjalanan siang hari ini bersama Nabire Hebat Road Race Championship 2023. Dan kita akan bersiap-siap di race yang pertama, yaitu bebek 116 cc, yang dimana terdapat pembalap-pembalap terbaik setanah Papua. Di antaranya terdapat di sana Kusmayade dan juga Renaldi JR, dan juga terdapat di sana Muhammad Ridho
dan pastinya satu pembalap terbaik asal kota Sorong Bajingan, yaitu Renaldi JR, dan satu anak sanggeng asal Manokwari yang mempunyai nama besar yaitu Aidil Rida. Tentunya satu perjalanan kita di hari ini, dan saya berharap pemerintah pastinya harus terus memperhatikan kegiatan-kegiatan otomotif agar bisa mengurangi angka kecelakaan yang tidak semestinya kita dapati bersama. Saya Amir Tata yang sudah mengawali jalannya race di 3 hari di hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Luar biasa. Ya, terima kasih Bang Amir Tata yang merupakan race komentator asal Papua yang saat ini membawa event atau beberapa waktu lalu membawa event di Bupati Cup Road Race Championship Nabire Hebat 2023. Dan kami dari Popopos TV Podcast mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Amir yang sudah mau singgah ya Siap, di brother. Popopos TV Podcast kali ini. Ya, kami berharap bahwa event-event otomotif ini nanti akan berkembang dan bertambah lagi di tanah Papua, bahkan anak-anak muda asli Papua yang kami berharap mungkin ada sebuah regenerasi di dunia otomotif. Siap. Terutama Itulah. di road race yang kami Siap. harapkan seperti itu. Jadi kemungkinan nanti ya itu ya, kami berharap seperti tadi yang Bang Amir katakan bahwa nanti di bulan 10 ya ini masih rahasia ya. Iya. Ada event. Iya. Kami berharap Iya, begitu. berharap. Anak asli Papua, Iya. apalagi anak asli Nabire Iya. nanti. Weh, kalau Gitu. menjadi racer di event itu luar biasa nanti. Betul. Dan pastinya Bang Amir mau kembali lagi ya ke Nabire atau nggak mau? Wow, Nabire luar biasa. Iya, Insya Allah. Pada dasarnya gini, saya berharap, saya berprinsip gini, kalau saya diberikan kepercayaan, insya Allah saya amanah. Luar biasa. Tetapi ya saya juga nggak mungkin lah untuk mau memaksakan atau menawarkan. Insya Allah kalau misalkan diberikan amanah dan kepercayaan, insya Allah. Terima kasih Gitu. banyak Bang Amir. Iya, pemirsa, itulah dia tamu kita dari Jayapura, jauh-jauh datang dari Jayapura sana untuk menjadi race komentator di event Bupati Cup Road Race Championship Nabire Hebat 2023 lalu, dan beliau mungkin akan kembali lagi ke Jayapura. Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa Popopos TV Podcast yang sudah menyaksikan podcast ini dengan hashtag membuka pikiran, sehingga ketika kita membuka pikiran kita melakukan sebuah aktivitas yang bisa membuat banyak orang senang. Saya rasa ini menjadi sebuah event yang atau mungkin menjadi sebuah kesenangan tersendiri bagi diri kita karena kita dapat menyenangkan hati orang. Iya, terima kasih pemirsa. Untuk saat ini kami Popopos TV Podcast mengucapkan terima kasih dan kami akan berjumpa lagi pada episode mendatang. Terima kasih. Mantap.